Apa sih difteri itu? Jadi, difteri adalah penyakit infeksi akut yang terutama menyerang tonsil, faring, laring, hidung, dan ada kalanya menyerang selaput lendir atau kulit, serta kadang pula menyerang konjungtiva atau vagina. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheria. Bakteri tersebut merupakan salah satu jenis bakteri gram positif yang tidak membentuk spora. Pada kedua ujungnya, bakteri ini memiliki granula metakromatik yang memberi gambaran pada pewarnaan. Corynebacterium diphtheria berdiameter 0,5 sampai 1 mikrometer dan panjangnya beberapa mikrometer, tidak berspora, tidak bergerak, dan termasuk pada organisme yang tidak tahan asam. Bakteri ini bersifat anaerob fakultatif, namun pertumbuhan maksimal diperoleh pada suasana aerob. Dibandingkan dengan kuman lain yang tidak berspora, Corynebacterium diphtheria lebih tahan terhadap pengaruh cahaya, pengeringan, dan pembekuan. Namun kuman ini mudah dimatikan oleh desinfektan. Bakteri ini terdiri dari beberapa tipe atau varian jenis, yaitu tipe mitis, intermedius, dan gravis. Sementara itu, WHO sendiri menambahkan tipe Belvanti menggenapkannya menjadi 4 varian bakteri. Tipe mitis merupakan tipe yang paling sering menyembuhkan penyakit di antara tipe lainnya. Corynebacterium diphtheria bersifat toxin mediated disease, yang artinya tanda dan gejala yang timbul pada penyakit diakibatkan oleh toksin yang dihasilkan bakteri ini. Toksin ini dapat menyebar melalui darah dan bisa menyebabkan kerusakan jaringan di seluruh tubuh, terutama jantung dan saraf. Akibat dari toksin difteri yaitu miokarditis, neuritis, trombositopenia, dan proteinuria. Toksin difteri adalah polipeptida tidak tahan panas yang dapat mematikan pada dosis 0,1 mikrometer per kilogram. Toksin diphtheria diabsorpsi ke dalam selaput mukosa dan menyebabkan destruksi epitel dan respon peradangan superficial. Adapun klasifikasi difteri yaitu menurut Widoyono tahun 2011 mengklasifikasikan difteri menjadi 2 jenis difteri, yaitu yang pertama difteri tipe respirasi. Difteri tipe ini disebabkan oleh strain bakteri yang memproduksi toksin atau toksigenik. Biasanya dapat menyebabkan gejala yang berat sampai meninggal. Difteri tipe respirasi terbagi lagi menjadi beberapa tipe, yaitu yang pertama difteri hidung. Difteri ini umumnya timbul pada bayi. Yang kedua, difteri fausial merupakan bentuk paling umum dari difteri. Gejala dapat berupa tonsilitas disertai dengan pseudomembran yang berwarna kuning keabuan pada salah satu atau kedua tonsil. Dan yang ketiga, difteri tracheolaryngil. Difteri laring biasanya terjadi sekunder akibat difteri fausial. Yang keempat, difteri maligna. Hal ini merupakan bentuk difteri yang paling parah dari difteri. Toksin secara cepat menyebar dengan demam tinggi, denyut nadi cepat, penurunan tekanan darah, dan sianosis. Adapun jenis difteri yang kedua yaitu difteri kutan atau kulit. Difteri ini menyerang pada kulit dengan gejala yang ringan, disertai peradangan yang tidak khas dan sulit untuk dikenali sehingga sering kali tidak masuk dalam catatan kasus maupun program penanggulangan. Disebabkan oleh strain bakteri toksigenik maupun non-toksigenik. Difteri kutan saat ini lebih sering muncul daripada penyakit nasofaring. Di negara barat, hal ini berkaitan dengan alkoholisme dan kondisi lingkungan yang tidak higienis. Adapun tanda dan gejala dari difteri yaitu yang pertama, mengalami infeksi pada faring, laring, trakea, atau kombinasinya. Yang kedua, muncul selaput berwarna putih keabu-abuan atau pseudomembran yang tidak mudah lepas pada tenggorokan, amandel, rongga mulut, atau hidung. Yang ketiga, pembengkakan kelenjar limfa pada leher. Yang keempat, demam yang tidak tinggi, yaitu kurang dari 38,5 derajat Celcius. Dan yang kelima, mengeluarkan bunyi saat menarik napas.
Yang keenam, kesulitan bernapas. Penetapan kasus dari difteri. Definisi operasional difteri menurut Kemenkes RI tahun 2017, di antaranya yang pertama, suspek difteri adalah orang dengan gejala faringitis, tonsilitis, laringitis, tracheotis atau kombinasinya, disertai demam tidak tinggi, dan adanya pseudomembran putih keabu-abuan yang sulit lepas, mudah berdarah apabila dilepas atau dilakukan manipulasi. Yang kedua yaitu probable difteri. Probable difteri adalah orang dengan suspek difteri ditambah dengan salah satu gejala berikut. Yang pertama, pernah kontak dengan kasus kurang dari 2 minggu, imunisasi tidak lengkap termasuk belum dilakukan booster, berada di daerah endemis difteri, dan yang keempat, stidor atau bullneck. Yang kelima, pendarahan submukosa atau PTC pada kulit. Yang keenam, gagal jantung toksik, gagal ginjal akut, dan yang ketujuh, miokarditis. Yang kedelapan, meninggal. Adapun penetapan kasus yang ketiga yaitu kasus konfirmasi laboratorium adalah kasus suspek difteri dengan hasil kultur positif Corynebacterium diphtheria strain toxigenik atau PCR yang telah dikonfirmasi dengan ELIC test. Dan yang keempat, kasus konfirmasi hubungan epidemiologi adalah kasus yang memenuhi kriteria suspek difteri dan mempunyai hubungan epidemiologi dengan kasus konfirmasi laboratorium. Yang kelima, kasus karir. Kasus karir adalah orang yang tidak menunjukkan gejala klinis, tetapi hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan positif Corynebacterium diphtheria. Sumber penularan yang utama adalah penderita maupun karir difteri. Karir merupakan orang yang terinfeksi difteri, hidung maupun tenggorokan, tetapi tidak mengalami gejala penyakit. Masa penularan difteria dari penderita adalah 2-4 minggu, jarang hingga 4 minggu. Pada penderita yang menerima pengobatan dengan antibiotik, masa menularnya hanya 1-2 hari, sementara untuk karir penularan bisa mencapai 6 bulan. Biasanya mereka yang berada di sekitar orang yang terinfeksi difteri sangat rentan tertular penyakit ini, seperti keluarga dekat, teman sekolah, teman bermain, tetangga, atau rekan kerja. Penularan terjadi melalui droplet, yakni ketika penderita maupun karir batuk atau bersin. Selain itu, debu atau muntahan juga bisa menjadi sumber penularan. Jarang terjadi penularan melalui peralatan yang tercemar, lesi penderita difteri kulit. Dikatakan pula susu yang tidak dipasteurisasi dapat berperan sebagai media penularan difteri. Penata laksanaan dan pengobatan. Pasien harus dirawat di ruang isolasi rumah sakit untuk menghindari penularan ke pasien lainnya. Isolasi dapat dilakukan selama 48 jam sejak pemberian antibiotik hingga tidak lagi menular. Sementara itu, menurut Widoyono tahun 2011, untuk pengobatan sendiri terdapat 2 tujuan utama, yaitu untuk memulihkan pasien dari peradangan dan toksin bakteri itu sendiri. Pengobatan tersebut diantaranya yang pertama yaitu ADS atau anti-diphtheria serum, merupakan antioksin yang dapat mengikat toksin dalam darah. Sayangnya ADS ini tidak mampu mengikat toksin dalam jaringan. ADS dapat diperoleh dari serum kuda. ADS ini diberikan kepada suspek difteri tanpa menunggu hasil laboratorium. Yang kedua yaitu antibiotik, berupa aritromisin atau penisilin diberikan untuk terapi dan profilaksis. Pengobatan jenis ini diberikan kepada suspek difteri serta kontak kasus dengan tujuan untuk dapat menekan penularan penyakit. Yang ketiga yaitu kortikosteroid. Kortikosteroid berguna untuk mencegah dan mengurangi peradangannya. Adapun faktor resiko difteri, terdapat 3 faktor utama yang menyebabkan terjadinya penyakit difteri. Di antaranya yang pertama yaitu agen. Agen yang merupakan unsur penting yang berperan penting dalam menyebabkan terjadinya penyakit. Pada penyakit difteri, agen yang dimaksud yakni Corynebacterium diphtheriae. Bakteri ini dianggap sebagai penyebab kausal primer, yang artinya pada setiap kasus difteri akan selalu ditemukan bakteri ini. Meskipun adanya bakteri ini belum tentu terjadi penyakit. Adapun faktor resiko yang kedua yaitu pejamu atau host.
Menurut Riyadi tahun 2016, dalam epidemiologi, pengertian host memiliki dua arti, yakni di satu pihak host merupakan sumber infeksi, di lain pihak ia bisa diartikan sebagai host kelompok rentan yang mudah terserang penyakit sebagai susceptible host. Beberapa hal yang dipertimbangkan dapat menjadi faktor risiko seseorang menjadi rentan terhadap penyakit, yaitu faktor genetik, riwayat penyakit, umur, jenis kelamin, psikologi, fisiologi, dan imunitas.